Halo sahabat hipnoterapi Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Di video kali ini saya akan membahas seputar pertanyaan tentang bagaimana menghilangkan suara-suara yang muncul dalam pikiran. Ada pertanyaan yang sepertinya sangat butuh bantuan melalui pertanyaan yang saya terima, bagaimana caranya menghilangkan suara-suara yang sepertinya mengarahkan pada hal yang buruk seperti itu, bahkan muncul juga imajinasi yang tidak baik sehingga bisa mengarahkan orang tersebut pada hal-hal yang menjadikan dirinya ya mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan norma agama, bisa juga dengan hukum seperti itu. Oke, permasalahan seperti ini umumnya banyak saya temukan bagi klien-klien yang memang sudah mengalami kecemasan yang berlebihan dalam dirinya, sehingga secara tidak langsung kecemasan tersebut memunculkan perasaan-perasaan was-was dan perasaan-perasaan takut yang tidak jelas, sehingga muncul suara-suara untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim seperti itu. Sehingga yang perlu Anda lakukan adalah, pertama, tentu Anda harus menguasai pikiran Anda sendiri. Dan ini butuh latihan-latihan, karena ketika Anda bisa menguasai diri Anda terlebih dahulu seperti itu, maka Anda bisa melakukan teknik-teknik yang diajarkan dalam hipnoterapi. Teknik-teknik yang akan diajarkan dalam hipnoterapi ini menarik banget. Dan kalau Anda sudah bisa menguasai pikiran Anda terlebih dahulu, untuk sejenak maksud saya, maka Anda bisa tambahkan dengan teknik yang akan saya ajarkan berikut ini, dan ini sangat powerful banget. Oleh karena itu, hal yang harus Anda perhatikan pertama kali adalah menenangkan pikiran Anda. Jika muncul hal seperti itu, cari waktu atau mungkin latih di waktu-waktu tertentu supaya Anda bisa rileks. Misalkan dengan cara menarik nafas, ya. Lalu mungkin dengan cara seperti duduk seperti bermeditasi, menghadirkan pikiran yang tenang, atau berolahraga, berjalan kaki sambil mensugesti diri. Intinya munculkan pikiran-pikiran positif yang menyenangkan, yang menyegarkan, sehingga Anda sepertinya memiliki waktu beberapa saat untuk tenang, untuk bisa mengontrol pikiran. Karena dengan cara-cara seperti itu akan lebih mudah bagi Anda untuk menghadirkan perasaan-perasaan tersebut. Mungkin ada cara-cara yang lain, saya tidak tahu, silakan. Namun bagi saya pribadi, untuk bisa menghadirkan ketenangan, biasanya saya melakukan tarik nafas sambil menghirup udara pagi, berolahraga, duduk santai sambil tersenyum, fokus hanya diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang bisa membuat saya, membuat saya menjadi terpicu untuk menghadirkan perasaan tersebut. Maksudnya tanpa harus ada gadget kah, misalkan seperti itu, harus ada sesuatu hal yang memicu saya kah, tidak seperti itu. Saya munculkan diri sini, saya latih untuk bisa memunculkan perasaan-perasaan menyenangkan tersebut. Nah, kalau Anda bisa menghadirkan perasaan nyaman, tenang, senyum, paling tidak seperti itu, maka yang selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah ketika Anda bisa mengevaluasi kembali suara-suara yang muncul dalam pikiran Anda tersebut, maka Anda bisa lakukan teknik berikut ini. Kunci suara tersebut, misalkan suara tersebut memerintahkan apa. Karena beberapa klien yang saya temukan ketika muncul suara tersebut, langsung rasanya tuh kayak nggak bisa menahan diri dan ingin melakukan hal tersebut, misalkan seperti itu. Maka kunci perasaan tersebut, suara tersebut, ya, yang mungkin kalau ada perasaannya, kunci, artinya dikunci ini adalah di freeze gitu, istilahnya di block gitu, tidak melakukan hal yang lebih, cukup di situ terlebih dahulu, tahan. Nah, setelah Anda tahan gitu ya, tugas yang selanjutnya harus Anda lakukan adalah memodifikasi suara tersebut dengan suara, atau menggantinya. Memodifikasi artinya mengganti, merubah suara-suara tersebut dengan suara-suara lain yang menyenangkan buat diri Anda. Artinya gini, misalkan suara tersebut menyuruh Anda untuk melakukan tindakan yang tidak nyaman seperti itu. Lalu Anda ganti suara tersebut dengan suara yang menyenangkan Anda. Misalkan Anda senang dengan suara apa? Suara hewan, mungkin hewan yang lucu seperti itu, atau suara bintang komedian, atau suara-suara yang menyeleneh seperti itu. Anda bisa katakan ketika suara itu muncul, maka Anda katakan dengan sambil tersenyum, suara itu menyenangkan namun mengarahkan kepada hal yang lucu. Misalkan suara hewan yang tadi saya katakan, suara kambing misalkan seperti itu mengembik, ya, atau suara komedian yang lucu, atau suara yang bisa Anda tiru dengan nada yang aneh. Gitu aja, misalkan seperti itu. Bodoh amat gitu. Munculkan suara-suara yang mengganti suara yang tadi, ya. Jadi di replace atau dimodifikasi. Misalkan ini suara aslinya, Anda pengaruhi suara ini menjadi hasilnya berbentuk suara-suara yang aneh dan lucu. Sehingga besok ketika muncul kembali suara-suara tersebut, Anda akan lebih
powerful lagi untuk mengendalikan pikiran Anda dengan tersenyum. Lalu ketika suara itu muncul, Anda senyum. Ini suara enggak ini. Atau ya ganti dengan suara-suara yang lebih ekstrim, yang lebih mengkonotasikan pada hal yang memang itu tidak baik. Misalkan, ya katakan saja misalkan itu suara evil ya, setan seperti itu. Atau suara-suara yang memang, itu memang suara yang tidak harus diikuti karena itu suara setan misalkan seperti itu. Itu sah-sah saja. Silakan Anda modifikasi tersebut. Namun, ingat, ini perlu dilatih. Sehingga ketika itu muncul, ya, Anda akan lebih mudah menguasai diri Anda. Anda tidak akan menuruti apa kata yang diperintahkan oleh suara tersebut. Malah Anda mengevaluasinya. Dan ketika suara tersebut dimodifikasi menjadi aneh, maka pikiran akan bingung. Ya, akan bingung dengan sendirinya seperti itu. Setiap kali memunculkan suara ini, kok orang ini meresponnya dengan cara seperti ini ya. Sehingga pola tersebut rusak, berantakan, dan besok-besok mungkin akan tidak muncul lagi. Anda akan lebih tenang, bisa lebih senyum, suara-suara itu akan hilang. Nah, begitulah teknik yang bisa Anda lakukan. Semoga teknik ini bermanfaat. Jika Anda masih sulit untuk bisa mengendalikan suara-suara dalam pikiran Anda tersebut, saran saya segera lakukan sesi hipnoterapi. Kita bisa bantu untuk nanti modifikasi suaranya seperti apa yang membuat Anda nyaman, sehingga mulai sekarang dan selama-lamanya ketika muncul suara-suara tersebut, Anda akan bisa lebih menguasai diri Anda dan kembali kepada kondisi normal. Baik, jikalau Anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya, karena dengan subscribe kita bisa banyak belajar di channel video saya ini. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.